Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Seyogyanya kita berusaha mensyukuri nikmat tersebut, kita mulai dengan hati kita membenarkan nikmat tersebut, kemudian kita ucapkan dengan alhamdulillah, dan kemudian kita lahirkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya, dan kemudian jalan itu ditempuh oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Kewajiban kita mengikuti mereka karena mengikuti mereka adalah jalan keselamatan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan tarikh Daulah Abbasiyah. Maka pertemuan sekarang adalah pertemuan ke-16. Pembahasan sebelumnya kita sudah selesaikan pembahasan tentang Al-Mahdi, dan Al-Mahdi adalah khalifah yang ketiga. Maka sekarang kita membahas tentang Harun ar-Rasyid. Dan Harun ar-Rasyid ini khalifah yang kelima. Taib. Kenapa dari 3 langsung loncat ke 5? Taib. Karena khalifah yang keempat, masa pemerintahannya sedikit dan tidak disebutkan. Tidak disebutkan, hanya tersirat saja sedikit. Karena masa kekuasaannya hanya sekitar setahun lebih, sedikit, nggak sampai 2 tahun. Sehingga kemudian dari 3 langsung ke 5. Taib. Langsung kita bahas tentang Harun ar-Rasyid. Taib. Qala mu'allif Harun ar-Rasyid. Kemudian tentang Harun ar-Rasyid, maka kekuasaannya dari tahun 170 Hijriah sampai 193 Hijriah. Berarti kekuasaannya mencapai sekitar sampai 23 tahun. Taib. Kita bahas hayatuhu, kehidupannya Harun ar-Rasyid. Qala huwa Abu Ja'far Harun ar-Rasyid bin Muhammad al-Mahdi. Dia adalah Abu Ja'far Harun, nama aslinya adalah Harun. Kemudian ar-Rasyid, maka Rasyid ini adalah gelarnya, lakopnya. Bukan nama panjang, bukan. Tapi ini adalah lakopnya, gelarnya dia yang dia pakai. Yaitu ar-Rasyid. Sebagaimana kemudian bapaknya namanya Al-Hadi. Taib. Al-Mahdi, mohon maaf. Bapaknya namanya Al-Mahdi. Nama asli bapaknya Muhammad. Taib. Kemudian saudaranya sebelumnya yang berkuasa sebentar, khalifah keempat, itu Al-Hadi. Nama aslinya kalau nggak salah Musa. Musa Al-Hadi. Sekarang Harun kemudian terkenal juga disambungkan dengan gelarnya, yaitu Harun ar-Rasyid. Dan bisa dikatakan bahwa Harun ar-Rasyid ini adalah khalifah paling terkenal dari Daulah Abbasiyah. Sampai sekarang, kita kalau kemudian disebut namanya Harun, ya pikiran kita namanya kalau nggak Harunnya Nabi, alaihi salam, atau kalau nggak gitu Harun ar-Rasyid, salah satu dari khalifah Daulah Abbasiyah. Sampai sekarang kita juga tahu masih banyak orang kemudian dikasih nama dengan Harun ar-Rasyid. Sangat banyak sekali. Kemudian maka ayahnya adalah Muhammad al-Mahdi, sebagaimana sudah kita sampaikan. Ulida fir Rai sanah mi'ah thamaniya wa arba'in minal hijrah. Dia ini lahirnya di kota Roy tahun 148 Hijriah. Kota Roy, katanya para ulama, adalah Teheran sekarang, ibu kotanya negara Rafidhah. Atau kalau tidak demikian, di pinggirannya kota Teheran. Ya kurang lebih sekitar daerah tersebut. Sehingga kita tahu bahwa wilayah Iran dulunya tidak se-ekstrim seperti sekarang. Karena wilayah Iran dulunya itu adalah wilayah Ahlussunnah. Banyak di antara mereka kemudian bermadzhab Syafi'i. Lalu kemudian Syiah masuk, Rafidhah kemudian masuk ke sana. Awalnya tidak begitu hulu, tidak begitu berlebihan, tetapi kemudian seiring waktu sedikit demi sedikit mereka kemudian hulu. Lalu kemudian nanti sampai sekitar abad belasan Masehi
saya lupa ya, apakah abad ke-13 atau abad ke-14, saya lupa. Nanti muncul negara namanya Daulah Safawiyah. Dalam bahasa Inggris sering disebut dengan nama Safawid ya. Yang kemudian bercorak Rafidhah, Ghulu, dan kemudian bertahan selama berapa abad? Saya lupa runtuhnya tahun berapa. Maka Safawiyah ini yang kemudian menjadi inspirasi bagi negara Rafidhah yang berdiri tahun 1979. Sehingga corak Rafidhah yang ada di Iran, maka itu kemudian inspirasinya adalah dari negara Safawiyah. Baik. Kurang lebih seperti itu kilas balik sejarahnya. Kita lanjutkan. Jadi lahirnya Harun ar-Rasyid itu di kota Roy. Khina kana abuhu walian ala Khurasan. Lahirnya Harun ar-Rasyid di kota ini bukan di Baghdad, karena ayahnya ketika tahun itu menjadi gubernur di wilayah Khurasan, di mana pada masa tersebut Roy ini dijadikan ibu kota Khurasan oleh ayahnya. Karena pada masa tersebut ya gubernur ingin meletakkan ibu kotanya di mana ya terserah dia gitu ya. Yang kemudian dia pandang lebih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian qala muallif wa qad harisa abuhu ala tarbiyatihi tarbiyatan islamiyatan. Jadi ayahnya kemudian berusaha untuk mentarbiyah Harun ar-Rasyid ini tarbiyah Islamiyah. Baik. Wa ahida bi tadrisihi ila kibaril ulama, dan kemudian menunjuk orang untuk mengajarkan Harun ar-Rasyid, untuk mengajari Harun ar-Rasyid, dan yang ditunjuk adalah ila kibaril ulama alladzina urifu bil wara' wat taqwa. Di mana Harun ar-Rasyid ini kemudian diajari oleh orang-orang yang terkenal keilmuannya, kibarul ulama, ulama-ulama besar yang terkenal dengan waroknya dalam agama. Kemudian terkenal ketakwaannya. Contohnya adalah amsalu Ali bin Hamzah al-Kisai, ahadu syuyukhil qiraat wa imami ahlil Kufah fil lughah wan nahwi wal akhbar. Di antara salah satu ulama besar yang kemudian mendidik Harun ar-Rasyid adalah Ali bin Hamzah al-Kisai. Di mana Ali bin Hamzah al-Kisai itu adalah salah satu dari Syekhul Qiraat. Jadi termasuk dari kemudian imam dalam masalah qiraat Al-Quran ya. Dan juga imamnya penduduk Kufah dalam lughah, dalam bahasa Arab, kemudian juga dalam nahwu, dan juga dalam kisah tentang Arab. Maka itu adalah Ali bin Hamzah al-Kisai. Kemudian mu'alif mengatakan, kama jalasa fi syababihi fuqaha wa asrihi mithlu al-Qadhi Abu Yusuf wa Muhammad bin Hasan asy-Syaibani wa ghairuhuma minal ulama wal qudhat. Sebagaimana juga Harun ar-Rasyid ini kemudian sering bermajlis ketika dia masih muda, sering bermajlis kepada para fuqaha pada masanya seperti Qadhi Abu Yusuf. Abu Yusuf nanti itu menjadi qadhi kalau nggak salah sejak masa Al-Mahdi kalau tidak salah, kemudian Al-Hadi juga Ar-Rasyid. Entah apakah kemudian dia sampai hidup zamannya Al-Ma'mun, saya lupa. Taib. Abu Yusuf ini adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Taib. Muridnya Imam Abu Hanifah, dan dia kemudian menjadi qadhi, menjadi hakim ya, menjadi hakim negara pada masa itu. Maka para ulama kemudian menyebutkan bahwa salah satu sebab kenapa madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi itu tersebar pada masa tersebut, salah satunya dengan pengaruhnya qadhi, karena dia menjadi qadhi. Sehingga kemudian madhab Abu Hanifah itu lebih mudah tersebar, apalagi dia muridnya langsung. Begitu juga kemudian Abu Yusuf ini biasanya kebijakannya, dia menunjuk qadhi itu dari orang-orang yang bermadhab Hanafi. Baik. Begitu juga kemudian yang diambil ilmunya oleh Harun ar-Rasyid adalah Muhammad bin Hasan asy-Syaibani ya. Muhammad bin Hasan ini adalah salah satu dari muridnya Abu Hanifah. Dan dia adalah salah satu dari gurunya Imam Syafi'i. Karena itu, kemudian para ulama menyebut bahwa Imam Syafi'i rahimahullah menggabungkan fikih hadis ketika dia belajar langsung dari Imam Malik. Menggabungkan fikih ahlur ra'i ketika kemudian mendapatkan ilmu dari ilmunya Abu Hanifah dengan perantaraan muridnya yaitu Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Tentang mazhab Abu Hanifah bahwa
Abu Yusuf salah satu muridnya Abu Hanifah. Abu Yusuf kemudian menjadi qadhi sebagaimana sudah kita sampaikan. Sedangkan Muhammad bin Hasan ini lebih terkenal dengan tulisan-tulisannya. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa jika Abu Yusuf terkenal menyebarkan mazhab Hanafi dengan kekuasaan, maka Muhammad bin Hasan itu lebih terkenal menyebarkan mazhab Hanafi dengan kitab-kitabnya beliau rahimahumullah. Baik. Kemudian waqad aksabahu dzalika minas sifati ma ahhalahu liyakuna min anbul al-khulafa'i wa akhsyamil muluk. Jadi ketika Rasyid bermajlis dengan para ulama, hal itu kemudian menjadikan dia memiliki sifat-sifat yang menjadikan dia itu mampu menjadi khulafa yang paling cerdas dan kemudian raja yang paling istimewa. Dengan dia bermajlis dengan para ulama, maka mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan banyak keutamaan. Baik. Kemudian Harun ar-Rasyid itu kana dza fasahatin wa balaghatin wa lahu nadhrun jayyid fil fiqhi wal adab. Jadi Harun ar-Rasyid itu seseorang yang memiliki kefasihan dalam berbicara. Kemudian wa balaghatin, memiliki sisi balaghah dalam berbicara. Dia tahu bagaimana menyampaikan makna dengan baik dan benar dengan tepat. Rasyid itu punya kelebihan hal tersebut. Bagaimana juga kemudian dia lahu nadhrun jayyid fil fiqhi wal adab. Dia itu punya pandangan yang baik dalam masalah fikih. Jadi dia paham masalah fikih. Meskipun dia bukan ulama ya, tapi punya derajat yang cukup pemahamannya dalam masalah agama, dalam masalah fikih. Begitu juga dalam masalah adab, dalam masalah sastra. Kemudian yuhibbul ulama wa yu'azzimu hurumatid din wa yubghidul kalama wal jidala fi mu'aradatin nas. Harun ar-Rasyid, termasuk salah satu sifat dari Harun ar-Rasyid adalah dia itu mencintai ulama. Salah satu dari sifatnya Harun ar-Rasyid adalah dia mengagungkan kehormatan agama, mengagungkan aturan-aturan agama. Sebagaimana dia juga kemudian membenci kalam, membenci ilmu kalam, membenci filsafat. Begitu juga dia membenci jidal, membenci perdebatan. Perdebatan fi mu'aradatin nas dalam kemudian menyelisihi nas, menyelisihi dalil Al-Quran, menyelisihi dalil As-Sunnah. Dia nggak suka dengan hal seperti itu. Dan otomatis hal ini nanti berbeda pendapat, berbeda sikapnya dengan apa yang dilakukan oleh anaknya, yaitu Al-Ma'mun. Beda nanti. Ketika Al-Ma'mun nanti terpengaruh dengan ilmu kalam, terpengaruh dengan filsafat, sebagaimana nanti kemudian insya Allah akan kita bicarakan. Kemudian salah satu dari sifat yang menonjol dari Ar-Rasyid adalah yabki ala nafsihi wa dhunubi la siyama idza wu'idha. Dia itu kemudian sering menangis sendiri. Kemudian menangisi dosanya terutama ketika kemudian dia itu dinasihatin. Beberapa kali dalam riwayat beberapa kali disebutkan bagaimana Rasyid itu mengundang ulama atau mengundang orang-orang yang kemudian pintar nasihatin. Maka beberapa kali disebutkan riwayat-riwayat tersebut. Sehingga ketika dinasihati kemudian nanti Rasyid tersentuh. Beberapa kali kemudian sampai Rasyid itu menangis sesenggukan. Sampai orangnya pergi itu kemudian masih belum berhenti menangis. Menunjukkan bagaimana Harun ar-Rasyid itu benar-benar terpengaruh dengan nasihat-nasihat tersebut. Karena itu Musannif menyebutkan wa qasasuhu al-Fudail bin Iyad wa Ibnu Sammak wa ghairihima tadullu ala dzalik. Sebagaimana di antara yang disebutkan dari kisahnya para ulama, di antara yang datang kepada Harun ar-Rasyid untuk menasihati ar-Rasyid adalah Fudail bin Iyad dan juga Muhammad bin Sammak dan lainnya ya. Sehingga mereka ketika menasihati ar-Rasyid, Rasyid itu kemudian terpengaruh. Betul-betul masuk nasihatnya. Sehingga hal ini menunjukkan betapa Rasyid itu bukan orang yang keras, bukan orang yang kemudian sulit untuk dinasihatin. Rasyid mudah, hatinya lembut. Tapi tidak menghalangi dia nanti untuk bersikap tegas ketika harus mengambil sikap tegas tersebut ya. Dan ini Masya Allah ya. Kita lanjutkan, mu'allif menyebutkan lidzalika ahabbahul ulama wa athnau alaihi. Bagaimana Rasyid mencintai ulama, bagaimana Rasyid kemudian mudah untuk dinasihatin, menjadikan Rasyid itu dicintain oleh para ulama. Menjadikan dia kemudian banyak dipuji oleh para ulama. Yaqulul Fudail rahimahullah. Fudail bin Iyad kemudian mengatakan, "An-nasu yakrahuna hadza," yakni Rasyid.
Sebagian manusia kemudian membenci ini, membenci ar-rasyid. Kemudian Fudail mengatakan, wa ma fil ardi a'azza alayya minhu. Dan tidak ada di muka bumi ini yang lebih mulia di sisiku dibanding dia. Maksudnya menurut Fudail bahwa Harun ar-Rasyid di mata dia itu punya kemuliaan yang besar, menjadi sebab kebaikan yang besar. Taib. Lau mata la ra'aita umuran idzaman. Kalau Rasyid meninggal, engkau akan melihat nanti perkara yang besar, musibah yang besar, fitnah yang besar. Apakah akan terjadi? Terjadi nanti. Terjadi nanti. Karena itu terkadang ketika seseorang meninggal, itu nanti kemudian seseorang tersebut ternyata menjadi ketika dia meninggal itu menjadi penyebab fitnah. Sehingga keberadaan dia menjadikan fitnah itu belum datang. Karena itu salah satu dari doa yang dibacakan ketika sholat jenazah itu kan salah satunya wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya Allah, jangan engkau munculkan fitnah kepada kami, jangan engkau timpakan fitnah kepada kami setelah sepeninggal dia, waghfir lana walahu, dan ampunilah kami dan ampunilah dia. Karena ketika meninggalnya seseorang bisa jadi kemudian muncul fitnah setelahnya. Setelah meninggalnya Rasyid nanti akan muncul fitnah pada masa Al-Ma'mun, di mana Al-Ma'mun kemudian perang saudara dengan Al-Amin. Begitu juga nanti yang lebih kemudian tidak disukai adalah ketika muncul fitnah khalqul Quran. Ketika sebagian orang Mu'tazilah kemudian mengatakan bahwa Quran itu makhluk, dan itu keyakinan yang kufur, nggak benar. Itu keyakinan yang kufur. Karena kita meyakini bahwa Quran itu bukan makhluk. Quran kalamullah, kok bisa dikatakan makhluk? Sehingga itu salah satu dari fitnah besar yang terjadi pada masa tersebut. Dan itu sepeninggalnya Rasyid. Karena itu Rasyid menjadi sebab kebaikan. Dan menjadi kemudian pembuka banyak kebaikan. Baik. Kita lanjutkan. Wa mimma yadullu ala salahir Rasyid rahimahullah wa istiqamatuhu khirsuhu alal faraid. Salah satu bukti bahwa Rasyid itu orang yang soleh, bahwasanya Rasyid itu orang yang istiqomah dalam agama. Bagaimana Rasyid itu adalah berupaya untuk kemudian menjaga betul-betul amalan-amalan yang wajib, sholat wajib, puasa wajib, dan lain sebagainya. Rasyid menjaga. Sebagaimana juga kemudian wa iktsaruhu minan nawafil wa mudawamatuhu ala dzalik. Sebagaimana juga Rasyid itu orang yang memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Dan juga Rasyid itu konsisten dalam menjaga ibadah-ibadah sunnah, Masya Allah ya. Bahkan disebutkan kana yusalli fi kulli yaumin mi'ata raka'atin. Di mana dia, Harun ar-Rasyid ini, setiap hari sholat sunnah 100 rakaat. Masya Allah ya. Dan dia khalifah. Bukan kemudian orang-orang biasa sekali seperti kita ya. Ini Rasyid, dia khalifah. Tetapi kemudian dia menyempatkan waktu sholat 100 rakaat setiap hari. Dan ini Masya Allah. Karena itu kita sampai heran ya. Ada orang yang kemudian berani nuduh macam-macam dengan Harun ar-Rasyid. Bukan berarti kemudian Harun ar-Rasyid itu orang yang maksum sebagaimana Nabi. Bukan. Tetapi banyak tuduhan itu berlebihan gitu. Tidak benar gitu loh. Bukan berarti kemudian Rasyid tidak pernah salah. Bukan itu gitu loh. Cuma hal seperti ini menunjukkan bahwasanya Rasyid itu orang baik. Bukan berarti dia lepas dari kesalahan sama sekali. Bukan itu. Cuma kemudian yang terjadi adalah sebagian orang itu menggambarkan Rasyid seakan-akan dia itu orang jahat sekali. Padahal tidak seperti itu. Rasyid orang baik. Dia menjaga agamanya, istiqomah dalam agamanya, menjaga sholat wajib, kemudian berusaha memperbanyak sholat sunnah. Maka tidak seburuk yang digambarkan gitu loh. Sehingga Rasyid itu salah satu dari tokoh umat yang terzalimi. Dan itu yang kemudian terjadi. Dan itu sangat kita sayangkan. Kemudian salah satu dari kebaikannya Rasyid adalah wa yatasaddaq bi alfi dirhamin min salbi malihi. Jadi dia kemudian setiap hari dia itu kemudian bersedekah 100 dirham dari uangnya sendiri, dari kantongnya sendiri. Masya Allah ya. Jadi rajin sholat, menjaga sholatnya, lalu kemudian rajin sedekah. Masya Allah ya. Karena itu gambaran yang ada tentang Rasyid itu terlalu buruk. Dan itu mengerikan. Dan itu menzalimi Rasyid. Sehingga ada niatan buruk
dari sebagian orang untuk menjelekkan Rasyid, dan tujuannya juga lebih luas daripada itu adalah untuk menjelekkan Islam, untuk menyemarkan nama baik Islam dan mencemarkan nama baik tokoh-tokoh Islam. Agar disangka kalau khalifahnya seperti itu, gimana rakyatnya? Lebih parah gitu loh. Maka gambaran-gambaran tentang Rasyid itu banyak yang tidak benar di masyarakat gitu. Sehingga itu yang harus kita luruskan. Karena inilah hakikat sebenarnya Rasyid. Kemudian wa kana yuksiru minal hajj. Dan Rasyid itu memperbanyak haji, berhaji berkali-kali. Hajja fi muddati khilafatihi allati damat 23 aman 9 marratin. Ketika dia berkuasa selama 23 tahun, berapa kali dia haji? 9 kali. Hal ini menunjukkan betapa dia berusaha betul-betul untuk menjaga aturan agama. Sehingga Rasyid itu dianggap sebagai orang pendosa, suka seperti ini, suka seperti itu. Karena banyak gambaran yang rusak disampaikan tentang Rasyid. Dan itu banyak yang tidak benar. Padahal yang benar, Rasyid itu rajin ibadah, menjaga sholat, memperbanyak sholat sunnah, kemudian haji sampai 9 kali, kemudian rajin sedekah. Kok bisa kemudian Rasyid dituduh macam-macam sebagaimana yang kemudian disebutkan dalam cerita 1001 malam dan lain sebagainya? Maka itu buku-buku yang tidak jelas. Kemudian cerita tentang Abu Nawas, banyak dustanya, banyak nggak benernya. Perlu dipastikan, buku-buku seperti itu harus diwaspadai. Karena ya mereka harus bertanggung jawab tentang buku itu. Kalau salah, mereka harus bertanggung jawab. Dan inilah hakikat sebenarnya dari Rasyid yang kita bacakan. Jadi kalau kemudian yang mereka tuduhkan tidak benar kepada Ar-Rasyid, mereka harus bertanggung jawab. Dan banyak tuduhan-tuduhan kepada Rasyid itu tuduhan yang mengerikan. Baik. Kemudian wa kana syaghufan bil jihad. Maka dia orang yang syaghuf. Syaghuf itu apa ya? Sangat berminat, sangat mencintai jihad, sangat mencintai jihad. Walidza qila anhu, karena itu dikatakan tentang Rasyid bi annahu kana yakhujju aman wa yaghzu aman. Saking senangnya dia jihad, saking kemudian seringnya dia haji, sampai dikatakan Rasyid itu haji sekarang, tahun depannya itu jihad. Berarti tahun depannya lagi dia haji. Jihad, berarti selama dia berkuasa antara tahun ini jihad, depannya haji. Begitu seterusnya. Pokoknya selang-seling antara jihad dengan haji. Qala Abul Ma'ali Al-Kullabi fi dzalik, karena itu Abul Ma'ali Al-Kullabi mengatakan tentang dia, faman yatlub liqa'aka au yuridhu fa fil haramaini au aqsaf thughuri. Karena itu siapa yang ingin bertemu dengan Rasyid atau menginginkan bertemu dengan dia, fafil haramain, maka kemungkinannya dia ada di haramain, ada di Mekah dan Madinah karena dia melaksanakan haji. Aw aqsad dhuhuri. Kalau dia sedang tidak ada di Mekah atau di Madinah, maka dia fi aqsad dhuhuri, di perbatasan musuh, di wilayah perbatasan musuh. Ngapain? Berjihad, melawan musuh. Maksudnya berarti kehidupan dia itu ya tahun ini kalau enggak jihad berarti ya kemudian dia haji. Masya Allah ya. Baik. Kemudian hadza huwa Harun ar-Rasyid kama tahaddatsa anhul munsifun. Karena itu inilah gambaran sebenarnya tentang Rasyid. Gambaran yang hakikat aslinya tentang Rasyid. Karena itu Rasyid itu terzalimi. Banyak orang kemudian bersikap yang buruk kepada dia dan ini banyak tidak benar. La kama sawwarahul haqiduna minal a'da. Sehingga hakikat sebenarnya tentang Rasyid inilah. Bukan seperti yang banyak digambarkan oleh musuh-musuh Islam. Bukan. Haitsu ramuhu bil mujun. Haitsu ramahu bil mujun. Di mana kemudian banyak musuh-musuh Islam kemudian menuduh Rasyid sebagai orang-orang yang mujun, melakukan kegilaan, melakukan hal-hal yang kemudian melampaui batas. Melakukan hal-hal yang kemudian bertentangan dengan agama. Wal fisq, dan kemudian berlaku dosa, pendosa, banyak melakukan dosa. Wa ghairu dzalik, dan hal-hal yang semacam itu. Menuduh bermacam-macam yang intinya kemudian menyelisihi perintah-perintah agama. Kenapa mereka kemudian seperti itu? Katanya mu'allif, musuh-musuh Islam kemudian menuduh Rasyid macam-macam, tujuannya apa? Tasyaffian. Tasyaffian itu Tasyaffian itu senang dengan penderitaannya musuh. Senang dengan penderitaannya musuh. Baik. Jadi kalau kemudian musuh itu menderita, dia senang. Itu tasyaffian. Pokoknya kurang lebih ya, bahasanya itu kurang lebih kalau musuh jatuh misalkan, oh kapok misalkan ya. Itu contohnya, itu tasyaffian. Jadi dia bahagia ya.
Kalau musuhnya itu kemudian sakit, musuhnya menderita, musuhnya kemudian kesulitan, itu maknanya tasyafian. Baik. Jadi bahagia dengan penderitaannya musuh, itu tasyafian. Kenapa kemudian juga musuh-musuh Islam menuduh yang buruk tentang Rasyid? Karena khikdan, karena mereka dengki. Baik. Min haula'il ada, kedengkian musuh-musuh Islam tersebut ala tadikhil Islam wa alamihi. Kedengkian mereka terhadap sejarah Islam dan juga terhadap tokoh-tokoh dalam sejarah Islam. Kenapa Rasyid banyak dituduh? Kenapa Rasyid kemudian banyak dimusuhi? Kenapa Rasyid banyak dizalimi? Karena dia orang besar. Karena dia khalifah. Sama misalkan kemudian, kenapa Rasyid, kenapa Utsman misalkan, sahabat yang mulia, banyak dituduh macam-macam? Kita bilang, ya karena dia khalifah. Karena dia kemudian berada di puncak kekuasaan. Semakin tinggi jabatannya, ya peluang untuk dimusuhin semakin besar. Peluang untuk dimusuhin semakin besar. Jadi Utsman banyak terzalimi dalam sejarah. Ali juga seperti itu, banyak terzalimi dalam sejarah. Rasyid juga banyak terzalimi dalam sejarah. Banyak terzalimi dalam sejarah. Banyak tentang Rasyid itu tidak terbukti. Karena itu kita berusaha untuk menyampaikan hakikat asli tentang Rasyid dan jangan mudah percaya dengan tuduhan-tuduhan buruk tentang Rasyid. Itu tentang kehidupannya Rasyid. Kita lanjutkan. Tawallihil khilafah. Bagaimana kemudian dia menjabat sebagai khalifah. Qala mu'allif, amilal mahdi ala i'dadi ibnihi Harun wa tahyi'atihi litahammulil mas'uliyat. Al-Mahdi, ayahnya Ar-Rasyid, itu berusaha untuk menyiapkan anaknya ini, Harun Ar-Rasyid, menyiapkan dia, kemudian menjadikan dia siap untuk menanggung tanggung jawab. Untuk mengemban tanggung jawab kelak. Sehingga dari kecil sudah disiapkan, sudah dididik untuk kemudian memegang tanggung jawab. Sehingga memang pendidikannya perlu seperti itu. Dan setiap orang tua harus seperti itu, berusaha agar anaknya itu siap memegang tanggung jawab. Karena pasti mereka akan memegang tanggung jawab, paling tidak tanggung jawab di rumahnya ya, jelas ya. Dan nanti kemudian tanggung jawab umat di tangan mereka. Karena itu fa asyrakahu ma'ahu fi tasyiri syu'unid daulatil idariyah wa qiyadatil jaish fi matla'i syababihi. Karena itu, karena ayahnya yaitu Al-Mahdi ingin menyiapkan Rasyid, ingin menjadikan Rasyid itu orang yang siap untuk mengemban tanggung jawab kelak, maka Al-Mahdi ayahnya kemudian mengajak Rasyid untuk ikut serta dalam mengatur urusan negara, mengatur administrasi negara, mengatur manajemen negara, begitu juga kemudian diajak ikut serta untuk memimpin pasukan. Ikut serta dalam memimpin pasukan sejak dia masih muda, sejak dia remaja, menginjak remaja, dia kemudian sudah mulai diikutkan, ikut jihad, ikut ngurusin negara dan lain sebagainya. Jadi sengaja diikutkan agar kemudian Rasyid punya pengalaman, agar dia kemudian punya kesiapan nantinya diharapkan. Karena itu mimma aksabahu khibratan wa tajribatan fi idarati syu'unil khilafah lamma alat ilaihi ba'da wafati akhihi al-hadi. Sehingga ketika dia diikutkan dalam urusan-urusan pemerintahan, dia diikutkan dalam ekspedisi militer, hal itu menjadikan dia punya pengalaman, punya modal, punya pengalaman dalam mengatur urusan kekhilafahan ketika nanti kekhilafahan itu berpindah kepada dia. Ketika kemudian dia menjabat sebagai khalifah setelah wafatnya saudaranya yaitu Al-Hadi. Sehingga Rasyid memang disiapkan untuk kemudian siap memegang tampuk tanggung jawab ini kelak nantinya. Baik itu kelak belakangan kemudian jadi khalifah atau sebelumnya ikut serta membantu urusan-urusan negara. Qala walal khilafata fi muntasif Rabiul Awal sana 170. Dia menjabat sebagai khalifah sejak bulan Rabiul Awal tahun 170 Hijriah. Tahun 170 Hijriah ketika dia menjabat sebagai khalifah pada pertengahannya. Wa huwa khamis khulafa'i Bani Abbas. Dan dia adalah khalifah Abbasiyah yang kelima. Khalifah yang kelima ya. Wa qad dhalla fil khilafati 23 aman. Dia berkuasa selama 23 tahun. Waktu yang cukup panjang ya. Hampir seperempat abad. Wa huwa yudiru syu'unad daulatil Abbasiyah. Jadi selama 23 tahun itu dia mengatur urusan Daulah Abbasiyah
mengadministrasi urusan Daulah Abbasiyah bihazmin wa azmin, dengan penuh ketegasan dan dengan penuh semangat yang membara. Dengan semangat yang kuat ya. Wa ya'malu ala raqi atau ruqa, dan dia berusaha untuk memajukan memajukan Daulah Abbasiyah. Menginginkan Daulah Abbasiyah itu maju. Taib. Fi jami'il majalat, dan kemajuan yang dia inginkan itu dari Daulah Abbasiyah itu di semua bidang, semua aspek kehidupan. Itu yang dia inginkan. Wa yukhafidu ala hududiha, dan dia kemudian menjaga batas-batas negara. Menjaga batas-batas negara. Perhatian dia dengan batas-batas negara, mengamankan juga batas-batasnya. Wa yatajawwal fi aqalimiha, dia kemudian berkeliling di wilayah-wilayah negara, sering kunjungan, sering ziarah, mengamati, memperhatikan rakyat-rakyatnya yang kemudian tinggal di daerah-daerah. Jadi bukan hanya perhatian kepada apa yang ada di Baghdad, tetapi yang juga di daerah kemudian dia perhatikan, benar-benar dia perhatikan baik-baik. Wa yatafaqqadu thughuraha wa yujahidu aduwaha. Dia kemudian juga memperhatikan thughur, perbatasan dengan musuh. Karena itu nanti dalam pembahasan tentang jihad akan disampaikan bagaimana Rashid itu membentengi wilayah perbatasan-perbatasan dengan musuh. Lalu kemudian nanti membentengi, diperkuat bentengnya, lalu kemudian dikirimkan mujahid-mujahid ke arah sana. Lalu kemudian bagian yang lebih dalam lagi, kemudian dibuat perumahan-perumahan, di mana perumahan-perumahan itu, wilayah-wilayah tersebut, kota-kota tersebut, perkampungan-perkampungan tersebut, menjadi tempat tinggal bagi istri-istri dan keluarga dari mujahid-mujahid tersebut. Sehingga Rashid perhatian dengan batas-batas negara dan menjaga keutuhan negara. Wa yujahid aduwaha, dan juga memerangi musuh. Sehingga pada masanya Rashid kemudian umat Islam tinggi dengan perhatiannya terhadap jihad. Ma'an nadr fi ma yasluhu amrur ra'iyah wa yarfa'u dzulma anhum. Meskipun kemudian Rashid perhatian bagaimana keamanan negara itu terjamin, bagaimana kemudian musuh itu kemudian takut kepada Islam, bagaimana kemudian jihad itu tegak. Di sisi lain, Rashid itu juga perhatian apa saja yang menjadikan rakyat itu baik, yang menjadikan rakyat itu sejahtera. Sebagaimana juga kemudian dia perhatian bagaimana rakyat itu tidak terzalimi, bagaimana dia kemudian menegakkan keadilan. Karena itu mu'alif menyebutkan walihada, karena itu balaghati daulah fi ahdihi auju izziha. Maka pada masa kekuasaan Rashid, maka Daulah Abbasiyah itu berada pada puncak kejayaan negara. Karena itu kalau ada pertanyaan, pada masa khalifah siapa Daulah Abbasiyah itu mencapai puncak kejayaan? Kita bilang pada masanya Harun ar-Rasyid. Auju izziha wa majdiha. Jadi puncak kejayaan, puncak ketinggiannya. Kebalikannya, wa ta'ta'al a'da'u minar rumi wa ghairihim ru'usahum wa atal jizyata an yadin wa hum saghirun. Ketika umat Islam berada kemudian dalam kejayaan, Daulah Abbasiyah kemudian juga tinggi, mulia. Kebalikannya, musuh itu kemudian ta'ta'al a'da'u ru'usahum. Jadi mereka itu menundukkan kepalanya. Ta'ta'al a'da'u ru'usahum. Jadi mereka menundukkan kepalanya. Menunjukkan takut. Menunjukkan kehinaan mereka. Siapa saja musuhnya? Romawi terutama. Bukan saja Romawi tetapi juga yang lain. Sehingga ketika umat Islam perhatian dengan jihad, kemudian khalifah kemudian berlaku adil, kemudian kebaikan banyak tersebar pada masa itu, maka kemudian musuh Islam, salah satunya Romawi dan lain sebagainya, maka mereka takut. Mereka kemudian takut dengan Rashid, takut dengan kekuatan Islam pada masa tersebut. Karena itu kemudian tidak sedikit di antara musuh Islam atau jizyah, mereka membayar jizyah. Sebagaimana sudah kita sampaikan, jizyah itu adalah pungutan yang dibayarkan oleh orang kafir yang tunduk di bawah kekuasaan Islam tapi mereka belum mau masuk Islam. Orang kafir tunduk di bawah kekuasaan Islam tapi mereka belum mau masuk Islam. Jadi mereka harus bayar jizyah. Atol jizyah ta'an yadin, dari setiap tangan, wahum saghirun, dan mereka dihinakan, mereka dikecilkan, mereka dihinakan karena mereka tunduk kepada kekuasaan Islam. Ketika mereka tunduk kepada kekuasaan Islam berarti mereka terhinakan. Hal itu berarti umat Islam tinggi. Umat Islam kemudian berada di puncak ya. Berada kemudian lebih tinggi posisinya dibanding mereka. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa kita sampaikan tentang Harun ar-Rasyid. Bagian yang pertama, pada kesempatan yang akan datang insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan tentang Harun ar-Rasyid pada bagian yang kedua.
kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.